Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini pertama-tama selamat datang teman-teman yang sudah hadir di channel ini dan yang sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu tentunya selalu dalam jalan yang lurus, yaitu jalan yang Islam, itu ya, jalan Islam yang Allah ridhoi insyaallah. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya ingin curhat ya, maksudnya pengen cerita teman-teman sekalian. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil daripada Islam ya, yang dimana ketika saya masuk Islam itu saya mendapatkan penjelasan yang sangat komplit tentang siapa itu Nabi Isa alaihissalam gitu ya, yang dimana kita sudah meyakini bersama bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus itu ya kan ya, sama aja sebenarnya namanya, itu hanya sebuah nama aja gitu ya, adalah seorang nabi gitu ya, adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya pada saat itu kan gitu ya. Dan maka di dalam Islam itu ya, Masya Allah ya, justru gini ya, justru kita tuh sebagai orang Islam atau muslim itu ya, itu sama sekali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencela Yesus Kristus gitu. Dalam artian mencela dia sebagai utusan Allah gitu loh. Cuman yang jadi masalah adalah di sini orang-orang yang yang belum beriman sama Allah ya, dia menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan gitu kan ya. Itu justru malah mencela Yesus Kristus kan gitu ya. Mencela Nabi Isa alaihissalam kan gitu ya. Yang itu yang dimana yang kita luruskan, yang coba kita luruskan kepada saudara-saudara kita yang belum beriman gitu ya. Mudah-mudahan mereka tersentuh dapat hidayah gitu ya. Tapi sebagai internal kita nggak boleh sama sekali untuk menghina Nabi Isa atau Yesus Kristus gitu loh, atau mengkritik gitu atau sebagai macamnya dia sebagai nabi dan rasul, bahkan tidak dikatakan beriman gitu kan. Kita kan tidak dikatakan beriman kalau kita tidak mengimani nabi yang ke-25, yang nabi yang 25 itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam kan gitu ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang, saya ingin cerita teman-teman sekalian. Jadi di dalam surat Maryam ya. Ini mungkin kalau teman-teman sekalian boleh share ya ke teman-teman yang ke orang-orang yang belum masuk Islam gitu, atau siapapun itu yang mereka masih ragu sama Islam misalnya, atau pengen mualaf gitu dan sebagainya macamnya, silakan di-share ya. Nah, di sini ada surat Maryam. Ini juga ayat ini tuh sering banget muncul di FYP TikTok ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya penasaran dan saya buka dan saya baca, Masya Allah, luar biasa. Jadi dalam ayat itu di surat Maryam ayat ke-30 ya, ayat 30 sampai ke 35 kalau ya 35. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya. Dan ini menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam gitu loh. Siapa dia kan gitu ya. Nah, jadi kata Allah dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat ke 30 sampai 35, ayat 30-nya Allah bilang, qala inni abdullahi atainal kitab. Qala inni Abdullah, kata Nabi Isa kan ya. Dan dia Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nah, ini kan ya. Jelas ya, dia ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, kata Nabi Isa. Dia akan memberiku kitab Injil gitu ya, dan menjadikan aku seorang nabi. Ini jelas banget itu loh. Ini yang konteksnya jelas dan tujuannya jelas gitu kan ya. Dia adalah hamba Allah dan dia diberi kitab Injil untuk menjadikan aku seorang nabi, kata Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat, serta menunaikan zakat. Masya Allah ya, sepanjang hayatku, kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, jelas kalau kita memang benar-benar, karena memang Anda benar-benar mengikuti sunnah Yesus Kristus ya begitu kan gitu ya. Dia melaksanakan sholat dan juga melaksanakan
zakat sepanjang waktu, sepanjang hayatnya kan gitu ya. Ayat selanjutnya, wabarrom biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Masya Allah, ya kan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku gitu ya, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan atau hidup kembali kan gitu ya. Lanjut ayatnya 34, dzalika Isa banu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan gitu loh. Jadi banyak sekali memang orang-orang yang ragu terhadap Nabi Isa pada saat itu kan gitu ya. Perkataan yang benar, dan mereka meragukan itu gitu loh. Nah, terus ayat selanjutnya ayat 35-nya Allah bilang, maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ingat ini ya. Ayat 35-nya ini sangat epic, sangat savage kalau kalau saya bahasa saya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah, kun fayakun, maka jadilah. Masya Allah. Ini membantah kan, membantah fitnah pada saat itu yang mengatakan bahwasanya Isa itu Tuhan itu punya anak. Dan bukan hanya membantah hal yang di zaman itu, zaman sekarang pun harusnya sudah bisa baca ya, gitu kan ya. Dan inilah tentang beberapa potongan yang Allah jelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu sendiri kan gitu ya. Nah, maka saya ingin mengingatkan kepada saya bilang tadi ya, kepada teman-teman yang belum masuk Islam ya. Ya segera saja gitu loh. Kalau saya pengennya tuh ya semuanya sih muslim gitu. Semuanya muslim agar kita nanti di akhirat kan bisa berjumpa bareng kan gitu ya. Jadi tidak ada penghuni neraka kan gitu ya. Itu kan sangat sayang banget kalau seandainya kita capek-capek di dunia gitu kan ya. Terus kita berlomba-lomba mengejar apa yang dikejar kan gitu ya, dan sebagainya macamnya. Tapi ujung-ujungnya kita masuk yang tidak Allah ridhoi gitu, jalan yang tidak Allah ridhoi, yaitu masuk neraka kan sayang banget kan gitu ya. Makanya gimana ya, sayang banget ketika ada orang yang sudah dikasih petunjuk banyak banget gitu kan ya tentang mukjizat Al-Quran dan juga orang-orang yang menjelaskan tentang Al-Quran, tapi dia tidak pakai itu sayang banget. Ada satu ayat yang sangat menarik ya, bukan menarik sih, maksudnya ini ayat yang dimana Allah itu bukan Allah, maksudnya malaikat tuh bingung, kenapa kamu bisa sampai masuk neraka kan gitu ya. Padahal kan emang nggak ada orang yang sudah datang kepada kamu yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, emang nggak ada kan gitu. Nah ini di surat Az-Zumar teman-teman sekalian, ini di surat Az-Zumar Allah berkata kan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwaba wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Dan ayat selanjutnya nih saya bacakan lagi ya, nanti kan kita baca artinya. Qila dakhulu abwaaba jahannam Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Nah, di dalam ayat ini teman-teman sekalian kita bisa merenungi bersama ya, dan ini buat teman-teman yang mungkin belum mau beriman, ini sayang banget gitu ya. Jadi kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 71,
Kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kufur digiring ke neraka jahanam. Nah, digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, di pintu-pintunya dibuka dan dibuka oleh para penjaga, dan penjaganya pada saat itu berkata sama mereka, seolah-olah penjaga gini, apa arti bahasa simpel gini, apa bahasa saya itu gini, apakah belum pernah datang kepadamu ya orang-orang dari kalanganmu ya yang menjelaskan dan membacakan ayat-ayat Tuhanmu yang memperingatkan kepadamu tentang hari ini kamu di sini. Ngerti nggak sih? Lu belum pernah sampai ke telinga lu nih ayat-ayat ini, kan gitu ya. Ayat Allah gitu kan. Dan apa kata mereka? Mereka menjawab, benar, udah datang kok ayatnya. Udah datang kepada saya dan banyak sekali saya sudah dengar ayat-ayat Allah gitu loh. Tapi kenapa kamu bisa di sini gitu? Kata-kata apa? Kata orang yang masuk neraka ini, akan tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir, kan gitu ya. Jadi ibaratnya dia tuh udah ada hidayah tuh udah masuk kepada mereka ini. Cuman mereka nggak mau, kan gitu ya. Makanya malaikat aja bingung gitu loh. Kenapa kamu masuk ke sini gitu loh? Padahal ini tempat yang bukan harusnya kamu ada di sini gitu kan ya. Kan seolah-olah kan kayak gitu, kasihan ya. Makanya tadi saya bilang ya, orang-orang yang memfitnah Nabi Isa alaihissalam itu ya gimana sih? Udah mah dia musyrik gitu ya. Dia ingkar sama Allah gitu ya. Dia secara nggak langsung sudah auto keluar daripada Islam kan gitu. Kasihan kan gitu ya. Terus di hari akhirat nanti ditanya, apa kamu nggak pernah dengar ayat tentang Yesus Kristus? Allah nggak pernah jelasin tentang kamu tentang ayat Yesus Kristus gitu loh. Kenapa kamu anggap dia Tuhan kan gitu? Kenapa kamu anggap dia sebagai juru selamat kamu? Kan itu salah. Allah sudah jelaskan di ayat surat Maryam tadi. Kenapa kamu mau mengimani dia, mau mengimani dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan, sorry. Kan kasihan ya teman-teman sekalian. Nah, dan ini ya selanjutnya Allah bilang, qila dakhulu abwa jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Nah, orang yang gimana ya? Orang yang kemudian dikatakan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang kan gitu ya. Merendahkan orang-orang. Jadi jangan sampai punya sifat yang seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan ini teman-teman sekalian, video yang saya buat ini bermanfaat buat kita semua, dan tentunya juga bermanfaat juga untuk orang-orang yang belum beriman. Saya mendoakan semoga orang-orang yang masih ragu terhadap Allah, Allah berikan taufik untuk semakin yakin, dan juga orang-orang yang belum beriman sama Allah agar disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah gitu ya. Karena sayang sekali kita sudah banyak bekerja di dunia dan banyak sekali capek gitu ya. Tapi ketika meninggal kita justru makin capek nanti di sana. Bahkan selama-lamanya capeknya kan gitu ya. Nauzubillah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dari video ini, dan kalau ada kata-kata yang keliru mohon maaf, dan semoga kita bisa berjumpa di surganya Allah bersama-sama insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.